Salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data ialah dengan cara membuat distribusi frekuensi. Nah, adik-adik, kata distribusi berasal dari kata distribution dalam bahasa Inggrisnya, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris frekuensi, yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Nah, dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang memuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Nah, adik-adik, distribusi frekuensi adalah susunan data yang menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, ini berdasarkan sumber dari Asan 2001. Sebuah distribusi frekuensi akan memiliki bagian-bagian yang akan dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensi. Nah, bagian-bagian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Bagian yang pertama adalah kelas, ya, merupakan kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Bagian yang kedua adalah batas kelas, yang merupakan nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, adik-adik, batas kelas merupakan batas semu dari setiap kelas karena di antara kelas yang satu dengan kelas yang lain masih terdapat lubang tempat angka-angka tertentu. Terdapat dua batas kelas untuk data-data yang telah diurutkan, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Oke, yang ketiga adalah tepi kelas. Nah, tepi kelas disebut juga batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua tepi kelas yang berbeda dalam pengertiannya dari data, yaitu tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Selanjutnya ada titik tengah kelas atau tanda kelas, adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Nah, adik-adik, titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Nah, untuk mencari titik tengah kelas dapat dicari dengan titik tengah kelas sama dengan setengah kali batas atas ditambah batas bawah kelas tersebut. Oke, selanjutnya ada istilah yang lain, yaitu interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian ada istilah panjang interval kelas atau luas kelas, adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Dan ada istilah frekuensi kelas, adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Oke, selanjutnya Kak Eka akan menjelaskan mengenai macam-macam distribusi frekuensi. Nah, adik-adik, untuk distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi kategori adalah distribusi frekuensi yang mengelompokkan datanya disusun berdasarkan kata-kata atau kualitatif. Oke, yang dimaksud dengan distribusi frekuensi numerik adalah distribusi penyatuan kelas-kelasnya atau disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Oke, adapun langkah-langkah pembuatan distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik harus urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Selanjutnya, langkah kedua, adik-adik hitung jarak atau rentangan yang dilambangkan dengan R besar, di mana jarak atau rentangan ini adik-adik dapat cari dengan membuat selisih data tertinggi dikurangi data terkecil. Setelah itu, adik-adik hitung jumlah kelas. Nah, dengan cara 1 ditambah 3,3 log N, di mana log N merupakan jumlah data. Setelah itu, kita hitung panjang kelas interval atau dilambangkan dengan P, di mana untuk mencari panjang kelas interval, adik-adik dapat cari dengan cara rentangan dibagi dengan jumlah kelas tersebut. Setelah itu, adik-adik tentukan batas data terendah, dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlahkan tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. Nah, selanjutnya adik-adik buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Oke, selanjutnya Kak Eka akan berikan contoh latihan soal. Di sini Kak Eka punya data nilai ujian statistik 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita mari bersama-sama membuat distribusi frekuensi dari data ini ya adik-adik ya. Oke, mari kita cari bersama-sama. Langkah yang pertama sesuai dengan Kak Eka jelaskan tadi, yaitu kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini Kak Eka sudah dapatkan urutannya dari yang terkecilnya adalah 25, kemudian sampai yang terbesar datanya adalah 94. Nah, dengan adik-adik mengetahui data terkecil dan data terbesarnya berapa, secara langsung adik-adik sudah bisa menghitung jarak atau rentangannya, di mana jarak rentangannya dapat kita dicari dengan data tertinggi dikurangi data terkecil sehingga diperoleh 69. Oke, selanjutnya kita mencari jumlah kelas pada data ini. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N ini menyatakan jumlah data, di mana jumlah datanya adalah sebanyak 65. Sehingga kita masukkan log 65 itu nilainya 1,8192. Sehingga adik-adik peroleh jumlah kelasnya 6,98, kita bulatkan menjadi 7 sehingga jumlah kelasnya ada sebanyak 7. Nah, dengan mengetahui rentangan dan jumlah kelas, adik-adik dapat menghitung panjang kelas atau P ya. Di sini panjang kelasnya kita peroleh 10 ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya langkah kelima kita menghitung batas panjang interval kelas atau kita lambangkan P. Nah, adik-adik di sini kita mulai dari data terkecil ya. Data terkecilnya adalah 25. Sehingga 25 ditambah tadi kita sudah peroleh panjang kelasnya 10 dikurangi 1 ya. Berarti 25 ditambah 9 sehingga kita peroleh 34. Nah, untuk selanjutnya, panjang kelas selanjutnya tinggal adik-adik tambahin saja 10, yaitu 25 tambah 10, 35. 35 tambah 10, 45. 45 tambah 10, 55. Kemudian 55 tambah 10, 65. Selanjutnya 65 tambah 10, 75 dan begitu seterusnya. Jadi totalnya mesti ada 7 kelas ya. Jadi kalau kita hitung ada kelas yang mulai dari 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85. Kalau ditotalkan ini semuanya ada 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, bisa dipahami adik-adik. Nah, untuk yang kelas kedua itu sama, kita kurangi 10 dikurangi 1 dapat 44. Kemudian 45 dikurangi 9 juga dapat 54. 55 dikurangi 9 juga dapat 64 dan begitu seterusnya. Nah, ini cara untuk mencari batas panjang interval kelas.
Nah, selanjutnya langkah terakhir kita membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil langkah kelima ke dalam kolom interval kelas dan isi kolom frekuensi dengan jumlah frekuensi setiap interval kelas di atas dari langkah ke satu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, berikut tabel distribusi frekuensi nilai statistik data di atas ya adik-adik ya. Di sini ada 7 kelas, di mana kelas pertama intervalnya adalah 25 sampai 34, frekuensinya itu 6. Kemudian kelas kedua 35 sampai 44, frekuensinya 8. Kemudian yang ketiga 45 sampai 54, itu frekuensinya 11. Dan yang keempat 55 sampai 64, frekuensinya 14. Jadi untuk mendapat nilai frekuensinya ini adik-adik hitung ada berapa data yang di rentangan interval kelas tersebut. Oke. Nah, demikian dulu video dari Kak Eka. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, adik-adik bisa langsung chat di komen ya. Terima kasih dan jangan lupa like and share-nya. Bye-bye.